Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Masih di bab motivasi untuk segera melakukan kebaikan bagian yang ketiga. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad ini tergesa-gesa setelah sholat, tidak wiritan, tidak zikir, langsung berdiri setelah salam. Tapi Nabi Muhammad tergesa-gesa ini bukan keburu mau ngopi atau ngobrol, bukan. Atau mau nonton TV umpamanya setelah sholat, keburu takut sinetronnya tidak kebagian atau enggak ikuti secara sempurna. Tidak. Rasulullah ini setelah salam kemudian berdiri bersegera, tidak zikir. Itu karena ingat di rumahnya ada emas yang belum dibagikan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak suka menyimpan harta di dalam rumahnya sampai bermalam. Nah, ini Nabi Muhammad begitu. Jadi tergesanya enggak sholat agak wiridan setelah sholat itu karena ingat bahwa di rumahnya ada emas yang belum disedekahkan. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah menyimpan harta sampai bermalam. Jadi menurut saya, kalau punya uang itu tak sampai bermalam di rumahnya, tak sampai nginep. Kalau kita kan kebalikannya ya. Polong. Dia beli apa? Beli sepeda motor. Polong. Dia beli apa? Beli ini. Polong. Beli apa? Beli itu. Nah, kalau Nabi Muhammad enggak, segera dikeluarkan, tidak sampai bermalam di rumahnya. Tidak ada molong-molong, itu tidak ada. Jadi yang benar itu kalau ingin seperti Rasulullah seperti ini, dan kalau sampai melakukan seperti ini, insya Allah menjadi walinya Allah, insya Allah begitu. Nah, karena kita ini nggak bisa begitu, maka tak wali ya, walaupun ibadah banyak, wiridan banyak ya tak wali pancen. Karena hati kita ini masih banyak cinta dunianya. Wah, molong-molong ke bersedekah bagaimana? Tidak apa-apa. Pokoknya jangan sampai kita itu mengumpulkan harta untuk bersenang-senang. Wali wis insyaallah wali itu. Kalau kita tidak bisa meniru seperti ini, pokoknya setiap hari sedekahlah, paling tidak 2.000, 1.000 setiap hari. Entah di masjid atau di mana aja terserah. Kemudian Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan baik-baik biar tahu kita sedekah yang paling banyak pahalanya itu sedekah yang bagaimana. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi faqala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayus sadaqati a'zamu ajran, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Jadi sahabat ada sebagian bertanya, pahalanya sedekah atau sedekah apa yang pahalanya paling besar? Qala, Nabi menjawab, anta saddaqa wa anta syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Sedekah yang paling banyak pahalanya kata Nabi adalah sedekah ketika kamu sehat, sahih, sehat ya, seger ya. Mulai kayak sakit punya sedekah itu tidak begitu baik itu pahalanya. Mulai sakit kamu ya Allah sedekah tidak begitu baik itu. Karena sudah sakit ya, sudah sakit. Yang paling baik, yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang pertama dirinya itu sahih, sehat. Syahihun, lagi pelit yang paling nomor satu ini. Jadi lagi hati ini rasanya pelit, mau pelit. Takhshal faqra, yang khawatir untuk fakir.
wa ta'amulul ghina, dan berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Jadi yang paling besar pahalanya itu sedekah ketika sehat. Kemudian kita ini lagi pelit, yang cerai, eman mau mengeluarkan uang itu atau sedekah itu. Lagi senang ya, mamanya mau sedekah baju, ya bajunya itu masih kita senangi, atau mau sedekah uang sedangkan kita betul-betul butuh dan senang kepada uang itu. Nah, itu yang bagus pahalanya ya, yang paling bagus pahalanya. Dan takut fakir, jadi berpikir, karena kalau disedekahkan nanti saya ini tidak bisa beli terasi, ini mamanya begitu. Kalau saya sedekah nanti ini makannya, belanjanya ini dapat enak nih, ikannya atau launya. Lagi berpikir seperti itu, sedekahkan. Tidak bisa, kalau tidak latihan tidak bisa ini ya. Apalagi belanja ya. Belanja kalau disedekahkan 10.000 kayaknya ini apa? Tidak beli 2 kilo ini apa ayamnya, beli sedikit umpamanya. Nah, seperti itu disedekahkan, itu pahalanya banyak ya, paling banyak. Wala tumhilu hatta idza balagta al-hulqum qulta li fulanin kada wa kada wa qad kana li fulanin kada wa kada. Jangan sampai kita ini tidak bersedekah sehingga kita kemudian nyawa kita sudah sampai tenggorokan. Kalau sudah sampai tenggorokan ngomong, oh yang sana mau saya kasihkan ke masjid. Ya, kalau buat itu ya. Lenyaban kasih hitung 2. Oh yang sana sudah mau kasihkan musola gitu. jangan sampai sebegitu ya. Kalau sampai begitu pahalanya kecil itu. Jelas bunga ya mau meninggal dunia. Tapi si Ki Pendanan masih ingat untuk bersedekah. Tapi kalau ingin yang lebih besar, jangan menunggu ketika sudah rohnya sudah sampai di tenggorokan. Saya mau sedekah sama itu. Nah, udah sakit semua itu. Ya tidak apa-apa sih sebenarnya, cuman pahalanya sedikit. Oleh karenanya selama kita masih diberi kesehatan, banyak-banyak berbuat baik, diantaranya bersedekah. Punya uang ya sedekah uang, punya makanan ya sedekah makanan. Kalau punya uang dan makanan ya sedekah kedua-duanya. Apalagi yang disedekah itu butuh ya, luar biasa itu. Luar biasa, umpamanya ada orang butuh sekali, kemudian kita sedekah. Al-Khamis an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha sayfan yauma Uhudin. Suatu ketika waktu perang Uhud, Nabi Muhammad ini mengambil pedang. Faqala, Nabi Muhammad kemudian berkata, may yakhudhu minni hada. Siapa yang mau mengambil pedang ini? Ingatlah ya, Nabi Muhammad bukan mengajarkan perang, tidak. Ini dalam kondisi perang mau melawan musuh, Nabi Muhammad memberi semangat, mengatakan siapa yang mau mengambil pedang ini, yang mau mengambil pedang ini. Ingatlah ya, jangan salah paham. Nabi Muhammad kemudian dipelesetkan, diartikan Nabi Muhammad berarti mengajarkan perang. Enggak. Ini dalam kondisi perang. Dan Nabi Muhammad itu tidak pernah mengajak perang duluan kepada orang kafir, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah ngajak untuk perang dulu, tidak pernah. Nabi Muhammad itu biasanya mau berperang ketika orang kafir itu mengajak untuk perang. Jadi sudah mengancam atau mau ingin membunuh orang-orang Islam, maka Nabi Muhammad itu biasanya melawan, bukan mengajak perang duluan. Di sini ketika Nabi Muhammad perang Uhud melawan orang kafir, bertanya kepada para sahabat, barang siapa yang mau mengambil pedang ini? Fabasatu aydiyahum kullu insanin minhum. Jadi mereka semua langsung mengatakan, saya Nabi, yaqulu ana. Saya Nabi, saya mau ngambil. Jadi semuanya semangat untuk mengambil pedang yang ada di tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman ketika Nabi Muhammad bertanya berikutnya, qala faman yakhudhu bihaqqi,
Ketika Nabi Muhammad bertanya berikutnya, siapa yang berani mengambil pedang ini bihaqqi, kemudian melaksanakan dengan haknya. Fahjamal qaum, kemudian para kaum itu banyak yang diam. Jadi takut suruh perang itu maksudnya. Jadi kalau sudah ngambil pedang itu, ya harus maju melawan orang-orang kafir. Jadi banyak yang diam. Siapa yang mau, kayak di sini umpamanya, siapa yang mau sarung BHS umpamanya. Oh saya. Siapa yang mau ngambil BHS ini kemudian sholat jamaah 5 waktu di masjid? Pas diam semua ya kayak gitu guys. Jadi mau diberi barang atau senang ketika diberi tugas sesuatu yang berhubungan dengan barang itu dia. Faqala Abu Dujana, kemudian Abu Dujana mengatakan ana akhudhuhu bihaqqihi. Hanya satu yang nyacung kemudian dan mengatakan saya ya Rasul yang mau mengambil pedang itu dan mengambil dengan melaksanakan hak-haknya, yaitu melawan orang kafir. Fa'akhadahu fafalaqa bihi hamal musyrikin. Setelah diambil pedang itu, Abu Dujana ini langsung berangkat perang waktu perang Uhud dan memecahkan pasukan orang-orang musyrik. Jadi langsung perang dan orang kafir kalang kabut. Ingat loh ya, Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan perang, namun ketika Nabi Muhammad diajak perang, ya Nabi Muhammad tidak menolak. Sama kita ini jangan cek nyala ke orang lain. Kalau beda orang nyala mati ya paling tidak buruh lah ya. Melawan tidak berani ya buruh. Kemudian Abu Dujana ini dia dijadikan sebagai contoh sahabat yang memberikan contoh melakukan kebaikan tanpa menunggu waktu yang lama. Jadi kita ini kalau mau beramal bukan hanya perang saja. Sekarang ini perangnya beda ya. Kalau dulu perangnya pakai pedang, kemudian berikutnya berubah pakai tembak, pakai bom. Sekarang sudah mulai lebih halus. Perangnya apa? Perangnya pakai perang strategi ekonomi, strategi politik. Bagaimana kemudian negara lain itu lumpuh politiknya, lumpuh ekonominya, akhirnya kalah. Jadi lebih halus ya, tidak sampai mematikan ya. Cuman ekonominya mati, akhirnya mati sendiri orangnya. Banyak itu negara-negara yang begitu itu. Jadi diberi hutang banyak, kemudian diberi sumbangan bantuan ini dan itu macam-macam, akhirnya gak kuat bayar. Setelah gak kuat bayar ya namanya orang gak kuat bayar atau negara yang gak kuat bayar ya harus mengikuti aturan orang yang punya uang. Ini namanya penjajahan model baru. As-sadisu yang nomor 6, hadis yang nomor 6, Ani Zubair bin Adiyin qala adaina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Jadi suatu ketika sahabat Zubair ini datang ke sahabat Anas, matul ya, matul itu ya, atau mengeluh kepada sahabat Anas tentang seorang raja yang bernama Hajjaj. Hajjaj ini raja yang suka membunuh, mudah membunuh orang lain. Jadi sedikit-sedikit membunuh, tidak cocok sedikit membunuh. Dulu, kalau sekarang tidak, kayaknya tidak ada negara yang punya raja seperti ini. Maka akan keriduh, akan menjadi sorotan dunia. Faqala, Anas mengatakan ketika diberi laporan seperti ini, Hajjaj yang suka membunuh, raja yang suka membunuh, isbiru fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqu rabbakum. Katanya Anas, sabarlah kalau kamu punya raja Hajjaj yang suka membunuh itu. Memang setiap zaman itu setelahnya itu lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi zaman Rasulullah lebih baik, kemudian menurun kebaikannya. Artinya lebih buruk yaitu ketika zaman para sahabat, lebih buruk lagi pada zaman tabi'in, lebih buruk lagi kepada generasi-generasi berikutnya. Memang begitu sudah.
apa kehidupan di dunia itu seperti itu. Jadi masa-masa ini semakin lama semakin buruk menurut agama begitu. Menurut dunia semakin canggih, semakin bagus. Dulu udah ada HP, sekarang ada HP. Dulu udah ada pesawat, sekarang ada pesawat. Tinggal kita mau memanfaatkan benda-benda itu menjadi yang baik atau yang buruk. Ya, kalau HP ya bisa dibuat untuk pengajian atau mendengarkan pengajian atau untuk yang lain. Hatta talqu rabbakum. Jadi hal-hal seperti ini nanti sampai kamu itu ketemu dengan Tuhanmu, artinya meninggal dunia. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Saya mendengar seperti ini, katanya Anas, seperti saya dengar sendiri dari nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya begini ya. Kalau umpama kita negara ya, umpamanya pemimpin kita nggak baik ya, nggak usah banyak protes ini itu ya. Sebenarnya begitu. Kalau ingin protes pelan-pelan, jangan kasar, jangan seperti orang itu melihat kesalahan pemerintah langsung digas ya, dikritik, mengeluarkan video ini macam-macam. Yang intinya itu adalah bukan membuat pemerintah lebih baik, tapi lebih buruk. Kan marah itu, kan marah, malu. Jadi bagaimana? Sabar, didoakan. Kalau berani, lakukanlah nasihat atau usulan kepada pemerintah dengan cara yang halus. Jangan pakai teriak-teriak ya. Kalau pakai teriak-teriak itu biasanya tidak ada manfaatnya. Paling tidak itu menambah kekesalan bagi pemerintah juga bagi pendukungnya. Akhirnya saling serang. Setelah saling serang, akhirnya saling bermusuhan. Padahal sama Islamnya bermusuhan. Yang benar bagaimana? Ya, ini hadis ini, riwayat dari Imam Bukhari ini. Bagaimana kalau ada pemerintah yang kejam? Nah, ini sampai membunuh. Kalau sekarang nggak ada yang sampai membunuh. Jadi kejam atau tidak benar, sabar saja. Kemudian doakan agar supaya berhenti, dapat hidayah. Kalau berani, ya ngasih usul, saran kepada pemerintah dengan cara yang halus. Kenapa kok begini? Begini ya, Nabi Musa itu punya raja namanya Fir'aun. Yang nyuruh Nabi Musa adalah Allah Ta'ala. Coba, yang nyuruh Allah Ta'ala yang punya alam semesta ini. Yang disuruh Nabi Musa, Nabi bukan orang biasa. Kemudian yang disuruh untuk didatangi adalah Fir'aun yang kejam. Itu pun Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk berkata dengan kata halus, mengingatkan atau memberi saran kepada Fir'aun. Nah, kita kan enggak punya aturan sendiri, pakai nafsunya sendiri. Diri kita sudah bukan nabi. Nah, ya, yang nyuruh bukan Allah. Kemudian pemerintah atau pimpinan yang kita kritik itu bukan pemerintah yang kejam seperti Fir'aun. Ngomong wis seenaknya, sekeras-kerasnya, kritik ini, mencaci ini, caci itu. Ini namanya memberikan saran yang kurang tepat sasaran, kurang baik caranya. Coba bayangkan Allah Ta'ala, pemilik alam semesta, menciptakan alam semesta ini, nyuruh, yang disuruh Nabi Musa untuk berdakwah ke Fir'aun. Fir'aunnya itu paling jahatnya orang. Itu pun Allah Ta'ala menyuruh Nabi Musa untuk berkata dengan cara yang halus. Nah, kita Nabi bukan, Allah Ta'ala yang gak nyuruh ya. Yang dinasehati orang yang tidak sejahat Fir'aun. Wes ngomong kasarnya luar biasa. Ini namanya cara yang kurang baik. Kalau mengikuti cara seperti ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya harus dengan cara yang sopan. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.